Pemirsa, PBNU akan membentuk tim 5 untuk mengambil kembali Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari rahim PBNU. Ini menjadi perkembangan terbaru dari hubungan panas PBNU dan PKB sejak Muktamar NU 2021. Benarkah langkah PBNU ini merupakan balasan atas pembentukan pansus angket haji di DPR yang membidik Menteri Agama? Inilah Top Review. Hari Jumat 26 Juli lalu kabar mengejutkan datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Melalui keterangan tertulis, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan PBNU berencana membentuk tim 5 atau panitia khusus Pansus Partai Kebangkitan Bangsa. Pansus dibentuk untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke PBNU selaku pemilik sah. Pernyataan Gus Ipul ini tidak pelak membuat hubungan PKB dan PBNU kembali memanas. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengkritik manuver Sekjen PBNU itu. Pasalnya NU sudah menyatakan kembali ke Hitoh 1926 sebagai ormas. Kok kemudian tiba-tiba mau nyebrang ke politik gitu, yang selalu wanti-wanti, selalu mengingatkan bahwa NU tidak boleh berpolitik, itu kan dari sana. Yang selalu mengatakan bahwa urusannya PBNU itu tidak politik praktis karena kembali ke Hitoh, itu yang menafsir. Itu kan juga pihak sana. Lalu kenapa kemudian sekarang digunakan secara berbeda? Makanya saya bilang, ini Sekjen PBNU, organisasi PBNU, atau beliau ini seorang politisi. Kalau lagi ingin jadi politisi, selehkan dulu. Taruh dulu itu namanya sekjennya, dan silahkan kemudian kalau mau bermanuver apa aja gitu. Pengamat politik AS Hikam menilai PKB dan PBNU merupakan dua lembaga yang memiliki otonomi masing-masing. Sehingga tidak bisa PBNU sekalipun dulu membidani kelahiran PKB, kemudian sekarang mau mengambil PKB lagi. PBNU tidak akan campur tangan terhadap DPP PKB. Kalau toh kemudian PBNU mempunyai aspirasi dan mempunyai nasihat kepada PKB, maka itu adalah urusan yang berbeda. Bukan kemudian akan mengambil alih PKB atau mengembalikan PKB menjadi milik PBNU. Karena Gus Yahya Stakuf sendiri sebagai Ketua Umum tidak pernah mengatakan bahwa PBNU itu masih memiliki PKB. Kalau secara moral dan secara ideologis dan sejarah memang ada kaitannya. Tetapi kalau sudah merupakan lembaga-lembaga yang berbeda, civil society dan political society, parpol dan ormas, itu dua-duanya mempunyai otonomi. Hubungan PBNU dan PKB memang renggang sejak Muktamar NU 2021 di Lampung. Dalam Muktamar ini, Yahya Khalil Stakuf akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Jelang pemilu 2024, PBNU terang-terangan menyatakan bahwa PBNU tidak terkait dengan PKB. Pendirian itu dipegang sampai hari ini. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu. Dari pernyataan Gus Yahya itu, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan sebenarnya bukan PKB yang meninggalkan NU, tapi PKB yang dipinggirkan oleh PBNU. Ya, yang kami itu masih ingat betul bahwa Ketua Umum PBNU mengatakan PKB ini hanya mendapatkan dukungan 20% dari Nahdliyin. Jadi nggak boleh kalau PKB ini mengklaim sebagai partainya NU, cuma 20%, kira-kira seperti itu. Berarti yang 80% ada di tempat lain atau menyebar di partai politik yang lain. Bahkan ada yang lebih besar dari PKB sebarannya Nahdliyin itu. Oke.
Kemudian ada pula statement yang lain bahwa PKB ini bukan representasi dari kepentingan NU ataupun juga Nahdliyin. Oke, kemudian PBNU juga menyatakan, disampaikan oleh Ketua Umum, ingin menjaga jarak yang sama gitu ya antara PKB dengan partai-partai yang lain. Bahkan kemudian juga masih ditambahkan lagi, PBNU ingin menyediakan sebuah ruang gitu ya, dan fasilitasi lah bagi kader-kader dari partai lain yang ingin menjadi pengurus dan lain-lain di PBNU. Kami ini yang ditolak kok. Kami ini yang kemudian dipinggirkan gitu loh. Jadi bukan kemudian kami ini menjauh. Maka konsultasi kami ya tentu tidak dengan PBNU. Konsultasi kita ya ke kiai-kiai kampung, konsultasi kita kepada kiai-kiai sepuh, ke pondok-pondok pesantren. Kami tidak pernah meninggalkan basis-basis kultural itu. Masih harus ditunggu apakah PBNU serius akan membentuk tim 5 atau pansus untuk mengembalikan PKB ke PBNU. Tapi dari nomenklatur yang dipilih yaitu tim 5, nama itu mengadopsi nama tim awal yang dibentuk PBNU pada 1998 untuk membentuk sebuah partai politik di lingkungan Nahdliyin. Sedangkan penamaan pansus banyak dikaitkan dengan pansus angket haji yang dibentuk di DPR saat ini. Sebab PBNU merasa bahwa pansus haji itu dibentuk untuk menyerang Ketua Umum PBNU melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang tidak lain adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya, kita juga bengong juga. Ada apa nih kok tiba-tiba pansus gitu kita. Namun anggota pansus angket haji DPR dari fraksi Partai Golkar Nusron Wahid yang juga menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU menyatakan DPR tidak mengenal masalah pribadi. Pansus angket haji dipastikan bukan sentimen pribadi karena menterinya adik Ketua Umum PBNU. Mengaitkan pembentukan pansus angket haji dengan motif serangan ke PBNU memang terlihat memaksakan diri. Begitu juga pembentukan tim 5 untuk mengembalikan PKB ke PBNU juga terlalu politis sekaligus melanggar komitmen Hitoh 1926. PKB memang memiliki hubungan historis dengan PBNU, tapi PKB bukan mandatoris PBNU. Pada muktamar ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut-sebut mendukung petahana Said Akil Siroj. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.